Berbeda mengatakan Kain pun sungguh-sungguh, tapi sungguh-sungguh salah. Sungguh-sungguh tanpa Roh Kudus, Anda tidak akan menghasilkan yang baik di hadapan Tuhan. Tapi Anda punya firman, tapi Anda tidak punya kesungguhan, juga tidak akan menghasilkan yang baik. Keduanya harus mengikuti sama-sama. Praise the Lord. Itulah hidup yang tidak ada cacat, tidak ada celah, tidak ada keburukan, tidak ada kejahatan. Itulah yang dimaksudkan dengan roti yang tidak beragi. Tidak ada credo, tidak ada dogma dalam dirimu. Amen. Tidak ada ide manusia. Amen. Tidak ada penafsiran pribadi. Karena hanya Roh Kudus yang berhak menafsirkan firman-Nya sendiri. Haleluya. Maka Anda menjadi roti yang tidak beragi. Itu di 1 Korintus 5 ayat 8. Itulah hari raya roti tidak beragi. Jadi kalau Tuhan suruhkan datang pada bulan Abib, persembahkan korban Paskah, persembahkan roti tidak beragi. Siapa yang dimaksudkan? Saya. Siapa yang dimaksudkan? Anda. Kalau kita bicara jemaat yang dimaksudkan. Dan kita harus datang beribadah kepada Tuhan dengan hari raya ini, dengan pengertian yang benar dan tepat tentang apa yang diinginkan Tuhan dengan memberikan hari raya ini. Dan kita adalah pelakunya untuk mempersembahkan di dalam hari raya tersebut. Praise the Lord. 1 Korintus 15 ayat 23. Hari raya buah sulung. Jadi kita nggak perlu ke Yerusalem, ya kan? Bukan itu yang dimaksudkan Tuhan di perjanjian baru. Kalau kita harus ke Yerusalem, gaji saya habis untuk disimpan untuk beli tiket ke Yerusalem. Ke Yerusalem nggak murah, minimal sekitar 35 sampai 40 juta PP. Kalau saya nggak salah hitung ya. Rumah masih kontrak. Makan pas-pasan, harus ke Yerusalem. Wah, Tuhan saya mengajak saya melarat ini. No way, bukan itu yang dimaksudkan Tuhan. Praise the Lord. Ingat, mana tempat yang mau dipilih Tuhan di zaman kita, sedangkan inilah Edennya setan. Lihat, musuhnya Israel sudah menginjakkan kakinya untuk pertama kalinya, keluar dari Vatikan dan menginjakkan kakinya pertama kalinya ketika Nabi ada di sini, ketika Nabi masih ada di bumi. Masih ingat? Dan kemudian bulan gerhana total. Pertama kalinya musuhnya Israel menginjakkan kakinya di tanah suci. Dan kemudian diulang lagi di tahun 2013. Masih ingat ya? Yang pertama adalah tahun 1963 mungkin kalau saya nggak salah menyebut. Kemudian yang berikutnya adalah tahun 2013 kalau saya nggak salah menyebut, atau 2014. Maka Anda lihat, dunia apa yang sedang Anda hidupi? Edennya setan. Di tempat mana yang suci sekarang? Puji Tuhan. Di bumi yang sudah berdosa ini, bumi yang mengerang, yang sudah dikuasai oleh Lucifer, masih ada bumi yang suci. Tidakkah Anda bumi? Lihatlah tubuhmu, coba pegang, coba bau. Bukankah berasal dari tanah yang sama? Itulah sebabnya waktu Yesus Tuhan Yesus disalib, dibaptis di Sungai Yordan, datanglah merpati dan berbicara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan diam. Tuhan sedang mengklaim karena Yesus adalah bagian dari bumi. Anda baca di Rumah Masa Depan, Anda akan temukan di sana yang dimaksudkan. Dan Yesus adalah
Perhatikan. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Praise the Lord. Haleluya. Merpati Roh Kudus turun, mengklaim inilah milik kepunyaan. Yesus sudah menjadi bagian dari bumi. Apa maksudnya, brother? Tubuhnya, dagingnya bagian dari bumi. Kalau dia roh adanya, dia tidak mendapat bagian dari bumi. Tapi karena dia sekarang memiliki tubuh, maka dia punya bagian dari bumi. Makanya dia bisa mengklaim bumi ini. Dia bisa mengklaim tempat kediaman dirinya dan mempelai wanitanya di bumi yang ini, yang akan dipulihkan, menjadi Eden yang dipulihkan. Haleluya. Dan kota Yerusalem yang baru akan turun dari sorga. Masih ada tempat yang murni di muka bumi ini. Ada suatu umat yang sudah dimurnikan oleh darah anak domba. Saya bacakan dari oke. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Ini urutannya. Kristus dulu sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya Kristus. That are Christ at His coming. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya Kristus pada waktu kedatangannya. Meterai ketujuh, seruan, suara, sangkakala. Praise the Lord. Ayat 24, kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Harmagedon, memurnikan, menyelesaikan, untuk supaya Tuhan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Anda lihat di 3 nas ini, Tuhan tunjukkan di situ. Hari Raya Paskah, Kristus sendiri. Hari Raya Roti Tidak Beragi, Kristus sendiri. Hari Raya Buah Sulung adalah Kristus sendiri. Dan yang berikutnya adalah Hari Raya Pentakosta. 7 sabat atau 7 minggu, 7 weeks. Dan itu adalah hari yang ke-50, the 50th days. Kita baca di kitab Tindakan Kisah Rasul pasal 2, the book of Acts. Ketika tiba hari Pentakosta, haleluya, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. We're all with one accord in one place. Bahasa Inggrisnya, they were all with one accord in one place. Mereka semuanya berkumpul dengan satu tujuan di satu tempat. Amin. Jadi kalau Tuhan sekarang berikan sebuah tempat, apakah kita satu tujuan? Pastikan kita satu tujuan. Kemana? Ke surga, ke pengangkatan. Jadi kalau satu tujuan ya satu hati. Praise the Lord. Di dalam kesehatian, di dalam satu tujuan, maka apa yang terjadi? Roh Kudus tercurah. Jadi apa hari raya Pentakosta? Turunnya Roh Kudus. Maka Anda lihat, inilah yang tidak dikerjakan oleh Israel sekarang. Israel melakukan hari raya Paskah, hari raya Tabernakel setiap bulan September, Oktober, hari raya Tabernakel, hari raya Paskah di bulan Maret, Mei, dan seterusnya, April, Mei, mereka merayakan hari raya Paskah, tapi Israel tidak pernah merayakan hari raya Pentakosta.